Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Ibu dosen Jannatin Ar-Duha. Sebelumnya, saya bersama kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Pun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Gali Ilgi Kurtubi dengan NIM S1Q021024. Kemudian ada Juis Hildayanti dengan NIM S1Q021029. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Rigadatullah dengan NIM S1Q021035. Kemudian ada Niputu Anindita Darameswari dengan NIM S1Q021037. Kemudian ada Rohminul Ain dengan NIM S1Q021042. Kita menuju pembahasan. Fungsi beta disebut juga integral Euler jenis pertama dan terkait erat dengan fungsi gamma. Fungsi beta didefinisikan sebagai beta dalam kurung m, n sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat m kurang 1 dalam kurung 1 dikurangi x tutup kurung pangkat n min 1 dx. Yang mana konvergen untuk m lebih besar dari 0 dan n lebih besar dari 0. Sifat fungsi ini dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Berlaku hukum komutatif, yaitu B dalam kurung M, N sama dengan B dalam kurung N, M. Dapat pula dituliskan dalam bentuk variabel trigonometri, yaitu integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 2 M min 1 theta cos 2 pangkat 2 N min 1 theta d theta sama dengan setengah B dalam kurung M, N. 3. Batas atas dari integral untuk fungsi beta ini dapat tak hingga untuk fungsi B dalam kurung M, N sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat M min 1 per dalam kurung 1 plus X pangkat M plus N kali dx. 4. Fungsi beta juga memiliki hubungan dengan fungsi gamma, yaitu beta dalam kurung M, N sama dengan gamma dalam kurung M gamma dalam kurung N per gamma dalam kurung M plus N. Untuk soal yang pertama yaitu hitunglah nilai dari beta 3,5. Di sini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi beta, di mana beta m, n sama dengan gamma m dikali gamma n dibagi gamma n plus m. Di sini untuk soal beta 3,5 berarti sama dengan gamma 3 dikali gamma 5 dibagi gamma 3 plus 5 sama dengan 2 faktorial dikali 4 faktorial per 7 faktorial sama dengan 2 dikali 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1 per 150. Sehingga hasil dari beta 3,5 yaitu 1 per 150. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu hitunglah nilai dari integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 4 dikali 1 min x pangkat 3 dx. Di sini fungsi betanya yaitu integral 0 sampai dengan 1 x pangkat m min 1 dikali 1 min x pangkat n min 1 dx sama dengan beta m, n. Sehingga kita harus mencari nilai m dan n nya dulu, di mana m min 1 sama dengan 4 sehingga menghasilkan m sama dengan 5, kemudian n min 1 sama dengan 3 sehingga menghasilkan n sama dengan 4. Jadi integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 4 dikali 1 min x pangkat 3 dx sama dengan beta 5,4. Kemudian kita gunakan hubungan fungsi gamma dengan fungsi beta untuk menyelesaikannya, sehingga menjadi beta 5,4 sama dengan gamma 5 dikali gamma 4 dibagi gamma 5 plus 4 sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial per 8 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 8 dikali 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1 per 280. Jadi nilai dari integral 0 sampai dengan 1 x pangkat 4 dikali 1 min x pangkat 3 dx atau nilai dari beta 5,4 sama dengan 1 per 280. Nah, fungsi beta ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk integral trigonometri, yaitu B dalam kurung M, N sama dengan 2 integral dari 0 sampai pi per 2 sin pangkat 2M min 1 theta cos 2
M min 1 theta 2 theta. Nah, adapun contoh, selesaikan integral berikut di mana integral dari 0 sampai pi per 2 cos pangkat 5 theta sin kuadrat theta 2 theta. Nah, dari soal tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan rumus fungsi beta dalam integral trigonometri, di mana 2m dikurang 1 sama dengan 5, m sama dengan 6 sama dengan 3, dan 2n dikurang 1 sama dengan 2, 2n sama dengan 3n, sehingga menghasilkan n sama dengan 3 per 2. Dengan demikian, integral dari 0 sampai pi per 2 cos pangkat 5 theta sin kuadrat theta 2 theta sama dengan setengah b dalam kurung m, n sama dengan setengah b. Kita masukkan nilai m dan n, sehingga setengah b dalam kurung 3,3 per 2 sama dengan setengah gamma 3 dikali gamma 3 per 2 per gamma 9 per 2 sama dengan setengah dikali 16 per 105 menghasilkan 16 per 210. Kita sederhanakan sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu sama dengan 8 per 105. Contoh aplikasi dalam fisika. Di sini terdapat sebuah soal. Sebuah bandul bermasa M dan panjang tali L mula-mula diam pada posisi tali membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal. Besar gaya tegangan tali saat massa M melewati titik terendah A adalah, di sini yang ditanya adalah tegangan talinya. Kita tulis diketahuinya dulu. Yang kita ketahui di sini ada M, L, dan theta 60 derajat. Yang ditanya T besar. Yang pertama, posisi awal benda saat 60 derajat. Dan yang kedua, posisi benda saat berada di titik terendah. Nah, ketika bergerak dari posisi 1 ke 2, benda turun sejauh L kali cos theta. Jika titik terendah diambil sebagai acuan, maka menjadi H sama dengan L dikali 1 min cos theta. Energi potensial pada posisi 1 berubah menjadi energi kinetik pada posisi 2. Dengan hukum kekalahan energi mekanik diperoleh V sama dengan akar 2 kali GL kali 1 min cos theta. Yang kita cari adalah T di sini. Bisa lihat pada gambar arah dari variabel yang bekerja. Kita tinjau pada benda, di sini terdapat T, di mana arahnya mengarah ke atas, dan V2 mengarah ke kanan, kemudian W arahnya ke bawah. Kemudian bayangan jika benda diayunkan ke arah kiri, bergerak ke arah kiri, didapatkan W-nya ke bawah, kemudian kita dapat memperoleh H di sini. H yang tadi rumusnya L dikali 1 min cos theta. Kemudian kita memperoleh energi kinetik sama dengan energi potensial. Energi kinetik 1 per mv kuadrat sama dengan mgh. Kita bisa coret m dengan m. Kita peroleh V2 sama dengan akar 2GH. 2-nya kita kali silang ke GH sini. Diperoleh V yang tadi, V yang ini, jadinya V sama dengan akar 2GL dikali 1 min cos theta. Nah, untuk mencari T-nya kita gunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A, di mana gaya yang bekerja di sini ada T dan W di benda. Kemudian T-nya positif ke arah atas dan W-nya negatif ke arah bawah. Sama dengan M massa benda dikali A. A itu V kuadrat per R. Kita bisa ganti W di sini menjadi M kali G. Jadi T sama dengan T dikurang M kali G, massa kali gravitasi, sama dengan massa. V di sini kita bisa rubah menjadi V yang setelah kita turunkan yang tadi, yang di sini. Jadinya akar 2GL 1 min cos theta kuadrat per L. Di sini R-nya kita gunakan L yang di sini. Nah, T dikurang M kali G sama dengan, bisa kita coret L dengan L, kita peroleh 2mg kali 1 min cos theta. Nah, jadinya kita pindah ruas mg ini, jadinya T sama dengan mg ditambah 2mg dikali 1 min cos theta. Sehingga kita peroleh T sama dengan M kali G 3 kurang 2 cos theta. Nah, agar lintasan bergerak melingkar
pada benda bekerja gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran, di mana T yang tadi kita telah dapat di sini, T sama dengan M kali G, 3 kurang cos theta. Nah, kita punya theta 60 derajat, cos 60 derajat itu setengah, jadi kita masukkan cos 60 derajat ke persamaan tadi diperoleh T sama dengan 2M kali G. Sekian pemaparan materi mengenai fungsi beta dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa.